Berhati-hatilah memperhatikan. Seorang pria menghabiskan $500 untuk mengangkut tumpukan potongan kayu solid bekas dari tempat penggergajian kayu di sebelah. Para tetangganya hanya menggelengkan kepala, yakin bahwa ia sedang membuang-buang waktu. Mereka mencemooh potongan kayu yang kasar dan bentuknya tidak beraturan. Bahkan meragukan apakah kayu itu cukup layak dijadikan kayu bakar. Namun pria itu tidak membantah. Ia hanya membawa setiap potongan kayu ke bengkel kecil di halaman belakang rumahnya. Dengan cermat, ia memilih beberapa papan kayu yang memiliki serat indah, lalu memotongnya menjadi segitiga-segitiga yang simetris. Selapis demi selapis, ia menyusun 3 struktur yang sejajar sempurna, menggabungkan berbagai warna kayu yang saling mengunci. Hasilnya begitu memukau, menyerupai akar pohon yang kokoh, memadukan kekuatan dan keanggunan. Memotong dan menyambung kayu hanyalah permulaan. Keahlian sesungguhnya terlihat pada bagian atas. Dengan pisau ukir, ia memahat pola-pola rumit dengan penuh kesabaran, membentuk setiap detail dengan presisi tinggi. Bukan sekadar ukiran biasa, karyanya berkembang menjadi spiral-spiral simetris yang menyerupai sulur tanaman yang melilit atau awan yang bergulung. Seorang tetangga memperhatikannya dengan kagum, dan akhirnya bertanya apakah ia sedang membuat meja atau karya seni. Sambil tersenyum, pria itu menjawab, ini adalah perpaduan antara struktur dan keindahan. Selama 3 hari, ia terus berpindah antara mengukir dan merakit, menyempurnakan setiap detail. Ketebalan setiap lapisan dibuat berbeda sehingga menciptakan kedalaman dan dimensi pada desainnya. Dari kejauhan bentuknya tampak seperti lentera terbuka. Dari dekat tampilannya menyerupai lanskap pegunungan yang terjal. Saat bagian kaki meja selesai dibuat, serbuk kayu telah menutupi sepatunya. Tetapi pekerjaannya baru setengah jalan. Kini bagian permukaan meja menjadi tantangan berikutnya. Ia memilih panel-panel kayu dengan warna yang berbeda-beda, lalu memotongnya menjadi potongan berbentuk kipas yang benar-benar simetris. Setiap potongan memiliki perubahan sudut yang sangat halus dari tepi menuju pusat, seperti irisan kue yang sangat rapi, bahkan jauh lebih presisi. Setelah memberi nomor pada setiap bagian dengan teliti, ia menyusunnya menjadi lingkaran-lingkaran konsentris. Lapisan pertama menggunakan kayu berwarna gelap, lapisan kedua menggunakan maple berwarna hangat, dan lapisan ketiga menggunakan kayu oak abu-abu yang lembut. Perpaduan warna tersebut menciptakan efek berputar seperti pusaran kayu. Agar sambungannya tampak sempurna, ia mengisi celah-celahnya dengan resin berwarna terang yang dicampur bubuk emas. Saat terkena cahaya, butiran-butiran kecil itu berkilau seperti bintang yang tersebar. Pada saat itu, istrinya masuk dan mengagumi permukaan meja yang hampir selesai. Melihat ketertarikan sang istri, pria itu tertawa kecil dan berkata bahwa mereka akan menggunakannya saat keluarga istrinya datang berkunjung untuk minum teh. Tahap akhir pun dimulai. Ia mengamplas permukaan meja, mulai dari amplas kasar hingga yang paling halus. Dari permukaan serat kayu hingga bagian bawah tepinya, setiap detail dipoles dengan sempurna. Setelah proses pengamplasan selesai, ia mengoleskan lapisan lilin, membiarkan setiap lapisan mengering sebelum dipoles kembali hingga berkilau. Hasil akhirnya sungguh luar biasa. Permukaan meja begitu halus hingga mampu memantulkan bayangan di sekitarnya, sementara serat kayunya tampak mengalir seperti riak ombak. Saat meja akhirnya selesai dirakit, para tetangga yang penasaran berkumpul untuk melihat hasil akhirnya. Bagian kakinya tampak seperti sebuah patung, sedangkan permukaannya terlihat seperti lukisan yang dibentangkan secara datar. Istrinya diam-diam membawa 2 kursi, meletakkan cangkir-cangkir teh di atas meja sambil memuji keindahan hasil karya suaminya. Sang pria hanya tersenyum dan mengangguk, tanpa pernah menceritakan lengan yang pegal atau jari-jari yang melepuh akibat bekerja selama berhari-hari. Malam itu, ia mengirim foto meja tersebut kepada ibu mertuanya. Balasannya hanya satu kata, mengesankan. Kini semua anggota keluarga ingin memiliki meja itu, tetapi pria tersebut tetap tenang. Orang lain mungkin menggunakan daun emas dan mesin-mesin canggih. Ia membuat semuanya dengan tangan, hanya menggunakan peralatan sederhana, membuktikan bahwa hasil luar biasa tidak selalu membutuhkan teknologi mahal. Yang tidak dilihat orang-orang adalah begitu banyak percobaan dan kegagalan yang harus ia lewati demi menyempurnakan setiap detail. Ia tidak membuat meja ini untuk dijual atau mencari uang. Ini adalah karya unik yang dibuat khusus agar istrinya dapat menikmatinya di rumah mereka. Kini, saat mahakarya meja kayu buatan tangan ini hampir selesai, menurut Anda bagaimana hasil akhirnya?